Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputu Oktavia Stawan. Saya dari program studi psikologi dengan nomor induk mahasiswa 461211010193. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh arus globalisasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu bahasa merupakan salah satu alat komunikasi dan kerjasama yang paling efektif dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan sarana untuk berpikir, yaitu merupakan sumber awal manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahaminya. Tetapi, seiring perkembangan zaman, bahasa juga mengalami perkembangan dan makin banyak munculnya kosakata baru di bawah arus globalisasi. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa sangat penting digunakan karena bahasa merupakan alat komunikasi lisan. Hampir semua kegiatan kemasyarakatan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, perkembangan dan banyaknya muncul kosakata baru ini merupakan pengaruh dari arus globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Nah, globalisasi ini adalah era terjadinya perubahan akibat budaya asing yang masuk ke dalam suatu daerah ataupun suatu negara. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama ialah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dua, pengaruh arus globalisasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang ketiga, dampak arus globalisasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita mulai ke pembahasan. Yang pertama ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional sejak tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebangsaan. Artinya bahasa Indonesia dapat mewakili identitasnya sendiri apabila pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur lainnya. Nah, bahasa nasional juga merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan terhadap suatu individu nih, teman-teman. Nah, adapun fungsinya, fungsi bahasa Indonesia ialah yang pertama sebagai alat komunikasi dan alat untuk berinteraksi serta beradaptasi. Selanjutnya, sebagai bahasa penghubung. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak sekali pulaunya, dari Sabang sampai Merauke, yang tentunya juga pasti akan terdapat banyak sekali adat, budaya, serta bahasa yang dapat kita temui di daerah-daerah di Indonesia. Sehingga diperlukan bahasa penghubung untuk menyatukan seluruh perbedaan yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia inilah sebagai bahasa penghubung antar daerah nih teman-teman. Selanjutnya, terdapat pengaruh arus globalisasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Perkembangan globalisasi di abad ke-21 ini sangat pesat dibanding abad-abad sebelumnya, sehingga menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Saat ini, segala hal dapat diakses dan dilakukan secara mudah. Bahkan, informasi dari seluruh penjuru dunia dapat kita akses dari mana saja, teman-teman. Yang kedua, pengaruh arus globalisasi menyebabkan bahasa Indonesia populer, cepat menyebar, dan mempengaruhi kebiasaan berbahasa dalam komunikasi di lingkungan sekitar. Nah, di era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya kosakata baru yang muncul di kalangan remaja. Mulai muncul bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Selanjutnya, banyak media Indonesia juga nih yang menggunakan bahasa gaul, sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia.
Karena media itu kan semua orang bisa melihatnya ya teman-teman. Sehingga apabila media salah dalam menyampaikan suatu informasi, maka akan mempengaruhi pemahaman dari orang lain. Selanjutnya, ada upaya untuk menghindari pengaruh arus globalisasi dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi perlu dibina dan dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini bertujuan agar Indonesia tidak terbawa oleh arus perkembangan budaya yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Pengaruh dari arus globalisasi harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia nih teman-teman. Contohnya dengan disiplin berbahasa menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Hal ini akan membantu bangsa Indonesia dalam mempertahankan dampak negatif dari arus globalisasi, yaitu meluruhnya eksistensi bahasa Indonesia di negaranya sendiri. Lalu selanjutnya, kesadaran dari masyarakat Indonesia yang sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia harus lebih bijak dalam memilah bahasa yang mereka temukan di internet. Mana bahasa yang baik, mana yang tidak baik. Sehingga mereka dapat membatasi penggunaan bahasa Indonesia populer. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah juga dapat dilakukan saat kita bermain internet. Hal itu adalah upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internet yang akan dikenal oleh seluruh dunia. Hal tersebut dapat mengubah dampak negatif arus globalisasi menjadi dampak positif, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi bagian dari perkembangan sejarah arus globalisasi. Bukan sebaliknya nih teman-teman, kita malah jadi korban arus globalisasi yang ditandai dengan menurunnya eksistensi bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada dampak arus globalisasi terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, ada dampak positif dari arus globalisasi. Yang pertama, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Terkenalnya bahasa Indonesia merupakan dampak positif dari arus globalisasi. Hal ini karena banyak sekali kan netizen Indonesia yang mengikuti perkembangan dari berita-berita luar negeri dan turut memberikan tanggapan, sehingga masyarakat mancanegara dapat melihat tulisan yang dibuatnya. Selain itu, ada juga beberapa fakultas di universitas di luar negeri yang mempunyai Fakultas Sastra Bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Dengan mudahnya akses informasi dari seluruh daerah, menjadikan informasi mudah dicari, dan bahasa dari mancanegara juga mudah dipelajari nih teman-teman. Nah, dampak positif yang terakhir ialah meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Buku-buku yang tadinya menggunakan bahasa asing sekarang sudah sangat mudah untuk kita akses terjemahannya karena banyak buku yang sudah diterjemahkan dan banyak informasi yang tersedia untuk kita baca. Selanjutnya ada dampak negatif dari arus globalisasi. Yang pertama ialah makin maraknya penggunaan bahasa Indonesia populer. Masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan justru lebih sering menggunakan bahasa Indonesia populer. Selain itu juga, banyak masyarakat yang merasa lebih bangga apabila mereka menggunakan bahasa Inggris atau mencampur-campurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Karena menurut mereka tuh, apabila menggunakan bahasa asing, mereka akan terlihat lebih keren, teman-teman. Yang kedua, berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan generasi muda cenderung untuk lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju. Dengan masuknya budaya-budaya asing dan bahasanya tentu lebih menarik bagi sebagian besar generasi untuk dipelajari. Yang terakhir ialah bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Karena mudahnya akses informasi yang ditemukan. Fenomena ini sangat sering terjadi di masyarakat,
terlebih lagi masyarakat daerah perkotaan. Nah, kita sampai di akhir, yaitu terdapat kesimpulan. Arus globalisasi membawa pengaruh terhadap eksistensi bahasa Indonesia, bahkan di negaranya sendiri. Pengaruh yang dibawa ada pengaruh yang buruk maupun yang baik. Eksistensi bahasa Indonesia populer sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi dengan pengaruh globalisasi sekarang yang membuat bahasa Indonesia populer semakin merajalela di kalangan masyarakat. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena itu merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon ampun kepada Tuhan apabila saya telah melakukan kesalahan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.